Amanat Ketua STKIP PGRI Ponorogo. The speech from the Chief of STKIP PGRI Ponorogo. Amanat Ketua STKIP PGRI Ponorogo kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sutejo Magister Humaniora disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM yang saya hormati dan saya cintai. Yang terhormat Bapak Bupati Ponorogo, Kang Mas Sugiri Sancoko, yang kula hormati dan kula cintai, Bapak Ketua Yayasan berikut jajarannya, Yayasan STKIP PGRI Ponorogo, Bapak Dr. Haji Sumani, yang senantiasa menyalakan api pendidikan di kampus ini. Yang terhormat juga Bapak-Bapak mitra kami dari Direktur Bank BRI, kemudian dari Direktur Bank BPR Jawa Timur. Terima kasih juga pada hari ini hadir alumni inspiratif yang kita kukuhkan pada beberapa tahun yang lalu, yang sekarang menjadi Ketua Serikat Pekerja Wartawan Jawa Pos Indonesia, Mas Eko Hendri Saiful. Hadir juga wartawan senior dari Kantor Berita Antara Indonesia yang sekarang juga hadir di tempat ini. Karena itu untayan terima kasih yang luar biasa itu sungguh merupakan kenikmatan yang luar biasa. Tapi sebelumnya marilah kita sanjungkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala kenikmatan sehingga kita mampu merentangi kesulitan-kesulitan 4 tahun yang selama ini kita jalani. Sanjung dan puja, puji sholawat katur pada baginda Rasul, sang penyala api peradaban, sang penyuluh api kehidupan. Bapak Ibu yang saya muliakan, para tamu yang saya hormati, pertama saya ingin menginformasikan bahwa kami atas nama lembaga berterima kasih atas segala bantuan para rekan, bapak-bapak senior kami, Pak Dolar, para pendiri Pak Dolar, Pak Gufron, Pak Panut, dan sesepuh kami juga Pak Abdul Hadi, dan semua sesepuh Pak Kasnadi, mantan pimpinan kami. Tanpa beliau-beliau STKIP jelas tidak akan berarti. Karena itu dengan rendah hati kami sampaikan terima kasih yang terdalam telah merintis jembatan kelembagaan ini. Yang kedua, saya laporkan bahwa hari ini yang wisuda, termasuk Pak Bupati mohon izin, kami perguruan tinggi kecil Pak Bupati. Hari ini mewisuda 63 mahasiswa. Tapi semangat kami tidak kecil Pak Bupati. Pak Teguh, semangat kami tidak kecil. Dan yang mewakili wisudawan itu tadi, mohon izin saya sampaikan informasi kepada para tamu termasuk orang tua. Mbak Arin itu pemenang lomba mocopat tingkat nasional 2 kali di UNS dan di Bali. Yang kedua juara 2 kali. Karena itu kami bukan biasa-biasa saja, kami luar biasa. Kemudian di jajaran pedal tadi Bapak Ibu, itu ada juara juga pemenang medali emas Porsenas tahun kemarin, tahun ini ya, 22.
pemenang medali emas bidang catur, dan yang kedua adalah Mbak Rila, mungkin tidak hadir di tempat ini. Dan kami di Porsenas 2022 kemarin dari 48 perguruan tinggi besar di Indonesia PGRI, kami menduduki peringkat 11. Tepuk tangan. Saya informasikan juga yang duduk di paduan suara, Mbak Solu, perempuan mungil tapi gendut, yang agak malu-malu, tadi malam diumumkan sebagai pemenang kedua Lomba Sayembara Cerpen Mursal Estren di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Tingkat nasional loh. Tingkat internasional. Tingkat internasional, Pak. Itu yang juara 2, Pak. Yang juara 2 juga dari STKIP. Tepuk tangan atas nama Mbak Yeni Ertika. Dan juga sayembara puisi tingkat nasional Profesor Mursal Esten juga di Universitas Negeri Padang. Juara satunya juga dari STKIP PGRI Ponorogo atas nama penulis mahasiswa di angkatan 2019, Mas Ruli Riantiarno. Endi wong iki? Artinya mohon izin dan mohon maaf, itulah kami. Pesan kami kepada kawan-kawan mahasiswa adalah hati tidak boleh kecil. Perguruan tinggi boleh kecil, tapi hati harus besar. Direndahkan orang tidaklah apa selama tidak direndahkan Tuhan. Karena itu saya sangat teringat bagaimana pesan dari Andri Wongso yang mengatakan, satu-satunya kebahagiaan yang terbesar adalah ketika orang lain menyangka kita tidak mampu melakukan, tapi kemudian mampu melakukan dan membuktikannya. Tepuk tangan untuk mahasiswa kami. Karena itu saya berterima kasih kepada para wali wisudawan yang telah mempercayakan kepada kami. Itulah anak-anak panjenengan. Dan mohon maaf kalau hari ini wisuda 63 orang, maka juga perlu saya informasikan bahwa tahun 2021 kami mendapatkan mahasiswa sejumlah 202. Artinya ada kelipatan 300%. Demikian juga pada tahun 2022 ini Bapak Ibu kita mendapatkan mahasiswa 212 dan penerima beasiswa penuh yang ditanggung oleh negara berjumlah 199. Tepuk tangan untuk STKIP. Yang terakhir saya berpesan kepada anak-anakku tercinta para wisudawan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Akal manusia bolehlah menolak, tapi di akal Tuhan, akal kitalah yang belum bisa menerima. STKIP lama direndahkan, tapi saya minta tolong cek di lapangan siapakah mereka yang berkarya dan berprestasi. Mohon izin, kemarin saya juri di tingkat kabupaten, itu lomba menulis artikel juara 1, 2, 3, 4 itu dari STKIP, tapi belum diumumkan karena saya atas nama juri, dan kemudian mahasiswanya juga tidak tahu kalau saya dosennya. Iki piye to iki mau? Tahu lah. Tepuk tangannya mana? Tahun lalu demikian juga ada lomba menulis artikel di Kutha Kulon. Juara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 diantaranya dari STKIP. Karena itu mohon maaf, inilah kami berbenah dan mari menunjukkan prestasi masing-masing. Dan di tataran dosen Bapak Ibu, di belakang itu ada seorang dosen dari Aceh. Kami mendatangkan dari Aceh, Pak. Namanya Arafat Nur. Endi wonge? Pemenang Katulistiwa Award dan pemenang Dewan Kesenian Jakarta 2 kali dan pemenang Basa Basi. Tepuk tangan. Demikian juga kami para dosen sedang berbenah dan tentu adalah inilah kami. Pak Bupati dan berikut Bapak Ketua PGRI mohon izin, mohon doa restu mudah-mudahan kami tetap amanah membangun kesinambungan kepemimpinan di STKIP PGRI Ponorogo.
Yang terakhir, saya berpesan kepada anak-anak saya, para wisudawan, pesan saya simpel. Ingatlah pesan dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa Sungtulodo, tutwuri handayani. Apa? Ayo dibaleni, tutwuri handayani, ing ngarsa Sungtulodo, ing madya mbangun karsa. Bareng-bareng nduk ya, ben pinter engko. Yuk, tutwuri baleni, tutwuri handayani, ing ngarsa Sungtulodo. Bolak-balik entang ora apa-apa. Ayo bareng. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Itu tolong senantiasa renungkan. Falsafah yang disusun oleh Ki Hajar Dewantara itu luar biasa dahsyat. Finlandia menjadi negara terbaik pendidikannya. Yang diusung dan diolah adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Gak oleh nganti-nganti. Catat ya, itu aja. Jangan kemudian kita terjebak pada jargon-jargon pendidikan yang tidak jelas konsep. Yang kedua, untuk membangun mental, ingatlah bagaimana pesan Mahatma Gandhi yang mengatakan begini, kepercayaanmu jadi pikiranmu, pikiranmu jadi kata-katamu, kata-katamu jadi perbuatanmu, perbuatanmu jadi kebiasaanmu, dan kebiasaanmu jadi prinsipmu, prinsipmu itulah takdirmu. Artinya apa? Semula berangkat dari kepercayaan dan keyakinan kita atas nama alumni STKIP PGRI Ponorogo. Yang terakhir, mari kita senantiasa menjadi pembelajar. Hidup tanpa belajar kita akan berakhir. Dan hidup tanpa senantiasa membaca, kemudian apa yang akan kita cerna. Terakhir saya akan melanjutkan amanat saya sebagai ketua dengan titip satu puisi ini. Saya buat tadi pagi ketika melihat Mbak Aulia saja itu menuliskan puisi. Mbak Aulia, maafkan kami, kekurangan kami, tetap semangat. Kekurangan jangan diingat, ingatlah kelebihan. Daripada orang yang sempurna tapi penuh dengan kekurangan dan tidak menyadarinya. Anak-anakku wisudawan, ini puisi saya tulis tadi dan mohon direnungkan ini sebagai bekal akhir perpisahan ini. Judulnya adalah Bau Anyir Literasi Negeriku. Tolong Mas rengeng-rengenge ben koyok puisi tenanan. Ting 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 kayak Aulia tadi ya. Bau anyir literasi negeriku. Anyir sudah sungai literasi negeriku. Tak ada riak ubah 10 tahun yang lalu. Literasi itu jiwa, literasi itu hati, literasi itu rasa dan spiritualitas negeri. Tetapi di mana, kemana gerak riak air literasi itu telah mengalir. Literasi bukan dunia proyek, dari proyek yang satu ke proyek yang itu. Beku. Realitas keindonesiaan kita dipenuhi dengan perselingkuhan, pelecehan seksual, pemerkosaan, narkoba, judi, kekerasan, dan kebiadaban yang sedang berlomba lari. Negeriku seperti landasan pacuan kuda, seperti lintasan balap karapan sapi. Masing-masing punya joki, baik kasat mata ataupun tersembunyi. Oh,
nestapa, negeri literasi. Jika ini terus terjadi, kelak akan apa yang kau lihat, dan sampah kebudayaan negeri ini merambat dan melumat bangsa dan negerimu. Jika literasi itu melek kahanan, wisudawan, begitulah pesan seorang profesor. Tapi di mana itu? Tua muda lupa diri, politikus dan pejabat berlomba sendiri, agamawan menjelma artis dan artis seperti agamawan, panutan dan tontonan bertukar fungsi. Ngeri mendenging telinga hingga ke hati, nyeri merayap di kulit ari, otot-otot arteri, hingga di saraf hati. Oh, bagaimana kita mengayunkan kaki jika ini tak kau sadari, wisudawan? Sebentuk apa masa depan negeri dan bangsamu? Perguruan tinggi menjembat pabrik-pabrik produksi barang pecah belah, mudah patah dan pecah. Itulah generasi baru, generasi milenial negeriku. Mereka pengeluh, melenguh serupa sapi yang kelaparan di kandang penuh ramban. Oh, generasi buta literasi. Jika ini tak kau tahu, bagaimana kau membaca masa depan bangsa dan negerimu? Sekolah jadi tempat sampah, jargon-jargon pendidikan, bukan dunia terpaan penguat jiwa. Pendidikan ramah anak itu apa? Bukankah dunia tak pernah ramah pada pemalas, pengeluh dan pemanja? Guru penggerak, menggerakkan dirinya saja tidak bisa. Bagaimana menggerakkan anak didiknya? Gerak itu inspirasi, adalah ulur nur hati, jiwa dan rasa pada sesama. Mereka euforia sesama jenis, membuang muka pada sesama manusia. Sekolah merdeka dan kurikulum merdeka itu apalagi? Seakan bangsa dan negara ini belum pula merdeka dan tak bisa berekspresikan harga dirinya sebagai sebuah bangsa. Anak didik wajib naik kelas, pelajar wajib tamat belajar, lulus dengan angka-angka manipulasi. Oh, malah petaka sekolah negeriku. Jika ini terjadi, maka apa yang akan kita panen di kelak nanti? Guru dan dosen kehilangan sahabat berbakti. Kerakusan pengakuan menghipnotis tengkorak kepala mereka. Mata mereka buta pada duka dan nestapa realitas sosial budaya. Telinga mereka tuli tak mendengar jerit dusta yang menganga di segala penjuru negeri. Mereka gila pangkat, gila jabatan, gila angka kredit, gila jurnal, gila gaji, dan selusin lagi kegilaan yang tak masuk akal. Oh, penggembala generasi negeriku, akan kemana arah dan orientasi dari kesejatian pendidikan kita? Sekolah dan perguruan tinggi memburu-buru peringkat. Aku merindu bagaimana Universitas Kairo, Mesir yang tak gubris dengan peringkat. Di mana oase nurani bangsaku
Tersimpankah ia di tempat terpencil sehingga susah dikenali, atau hati nurani telah tergadai oleh sejumlah materi? Dunia pendidikan menjelma panggung politik, dunia pembelajaran merupa panggung sandiwara, tanpa jiwa, tanpa rasa, dan tanpa makna. Kelak bagaimana jika mata hati kita terus buta, tak bisa mengeja warna kebaikan dan keburukan pendidikan? Kebudayaan kita rapuh karena mata tak dewasa, mudah silau pada bunga-bunga dari negeri seberang. Mengapa kita punya Empu Prapanca, Panuluh, Kanva, dan lusinan lagi para empu di balik sejarah Nusantara yang megah itu? Di mana akar dan kaki indah pendidikan yang ditanakamkan Ki Hajar Dewantara? Oh, munafiknya generasi negeri dan bangsaku. Mengapa kini sepasang mata kita mudah silau dengan apa yang di luar dirinya? Kebudayaan dan kepemimpinan diriak golak kebangkitan bangsaku ditandai oleh anak muda brilian macam H.O.S. Cokro Aminoto, Soekarno, Hatta, Bung Tomo, Muhyamin Tan Malaka, Sahrir, W.S. Suprapman, puluhan anak negeri dengan pikiran dan hati menyala, membakar dan mengobarkan harga dan jati diri bangsa. Sekarang itu pergi kemana ruh-ruh kemuliaan leluhur itu? Oh, prahara modernitas bangsaku yang telah menjelma gundukan sampah sosial budaya. Bagaimana membakarnya jika sekolah dan perguruan tinggi telah menjadi sampah modern pula? Mereka hanyalah burung beo. Jalan panjang literasi itu kemana? Di mana generasi milenial terpental-pental, terpelanting di comberan kemajuan bangsa? Kemajuan itu jati diri, wisudawan. Kemajuan itu mata kritis yang terbuka membaca tanda-tanda zaman, bisa mendaras isyarat dari kolobendu zaman. Oh, jika tidak, wisudawan, ia akan serupa apakah masa depan negeri kita? Aku bertanya, oh, dengarkanlah dengan telinga jiwa. Kekurangannya mohon maaf, juminten ketiban tejo cekap semanten atur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk wisudawan. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. STKIP PGRI Ponorogo? Yes, sukses.